Karena pada dasarnya memang tidak bisa digunakan di jalan gerakan-gerakan flashy atau yang berbau dengan akrobatik di situ. Gimana kalau misalkan di sisi kiri gue ada tembok sehingga gue nggak bisa belok di situ? Samping juga sama, jelas sisi ruang geraknya lebih bebas, tidak terbatas. Gue bisa ngeliat lawan gue berusaha untuk masuk di sini. Teknik-teknik yang bagus, enak dilihat dan bagus untuk dijual dengan cara orang mungkin buat seminar online, majalah, DVD, buat kurikulum cara bertumpuk dengan teknik yang berbeda-beda. Baik, ayo, serahin sini, cepat, cepat, serahin sini, cepat, sini. Ya, di episode kali ini gue akan membahas bagaimana cara menghadapi ancaman todongan pistol di kepala posisi dari belakang. Oke, saksikan terus. Banyak yang memberikan gambaran atau contoh-contoh teknik bagaimana cara menghadapi orang yang menggunakan senjata api ya dalam posisi ditodongkan ke korban, dan tentu yang namanya penodongan kemungkinan besar yang sering terjadi di lapangan adalah posisi jarak dekat. Ya, kalau misalkan jarak 1-2 meter, ini menurut saya bukan penodongan, ini dia membidik memang gitu ya. Tapi untuk membuat mental korban itu jauh lebih takut dan lebih merasa tertekan, tentu harus todongan yang sangat dekat sekali. Ya, semakin dekat tentu akan membuat mental korban lebih down di situ. Nah, sekarang kita akan bahas misalkan kalau dalam posisi di belakang dan tiba-tiba ada orang yang bawa pistol ke arah kepala. Jadi kalau misalkan ada posisi pistol di dalam ke arah kepala di sini tentu cukup susah ya, bagaimana cara untuk bisa kita menyelamatkan diri ya. Tapi kalau dijalankan dengan latihan yang serius dan rutin tentu akan memberikan hasil yang maksimal tentunya. Sini, serahin dulu. Coba mas sini. Coba serahin ini mana? Ini cepetan. Stay down. Woi, ayo serahin sini. Cepat. Sini. Cepat serahin sini. Cepat sini. Stay down. Sini serahin dulu. Mana cepat sini ayo. Ayo sini cepat mas. Ayo. Stay down. Mas sini. Cepat serahin ini. Mana? Ini cepat. Stay down. Ya, tentu ancaman penodongan dari depan aja yang jelas kita melihat pelaku itu cukup membutuhkan kecepatan yang tinggi atau refleks yang timing yang pas lah. Karena salah-salah dia bisa nembak saya. Karena dia tidak membutuhkan berbagai macam gerakan, hanya pull the trigger ya, tidak sampai 1 detik dia bisa menembak saya. Apalagi dalam posisi yang dia di belakang. Tentu ini posisi yang bisa dibilang ini worst skenario ya, atau skenario yang buruk, di mana dia membelakangi saya. Dan hal yang paling terpenting adalah sebelum kita melakukan teknik itu, mungkin angle-nya beda. Hal yang terpenting sebelum kita melakukan disarming dan segala macam, dipastikan posisi kalian semua harus tangan di atas. Jadi memang jelas kita dalam kondisi pressure ya, tekanan, takut dan segala macam. Nah, respon apa yang dia mau, tentu dia di sini niatnya menodong ya. Dia niat menodong, dan gue sebisa mungkin untuk respon ya cara positif, tidak mencurigakan. Dan dikarenakan posisi dia di belakang ya, dipastikan gue coba melirik dengan cara membelokkan sedikit badan walaupun pistol sudah nempel di kepala ya.
Karena kalau misalkan sama sekali nggak gue lihat ke belakang, ya tentu gue nggak ngerti ini entah itu pistol, entah itu jari, entah itu mungkin pisau, ya tentu harus kita perhatikan dulu kira-kira apa di belakang kita. Berikutnya setelah sebisa mungkin kita melirik, katakan kita nggak sempat melihat senjatanya apa, kita nggak tahu, ya. Tapi kita selalu berasumsi bahwa memang ini berbahaya. Paling nggak kita bisa melihat tangan satunya itu dalam posisi kosong, ya. Karena takutnya misalkan kalau dia tangannya berada di dalam kantong, takutnya dia bisa membawa sesuatu, entah itu pisau atau senjata tambahan lainnya. Sehingga kalau misalkan tangan posisi di bawah dengan posisi dia coba minta-minta, kita pastikan tangan kiri aman, berarti dia jelas membawa sesuatu di tangan kanan. Oke. Nah, setelah itu basic dari gun defense sendiri adalah yang pertama try to redirect. Jadi gimana cara kita untuk bisa keluar dari garis serangan. Kalau dia nodokkan lurus persis kepala gue seperti ini, kalau gue maju, dia nembak tentu kena. Gue mundur, ya nggak bisa karena ketahan. Sehingga mau nggak mau, gue harus belok. Bisa dilihat ya. Jadi gue belok. Jadi gue keluar, mau ke kiri ataupun ke kanan itu sebenarnya sama aja, cuma beda teknik nanti. Oke, tapi prinsipnya sama. Setelah gue redirect, ya, gue tahu bahwa pasti ada perlawanan, yaitu dia bisa menarik tangan. Ya, nah gue nggak mau itu terjadi. Jadi dipastikan pada saat gue redirect, gue masuk ke dalam dia. Ya, dengan cara gua rotate kaki, gua putar berbarengan dengan tangan kiri, gua ambil lengannya dia, tangan kanan gua serang ke arah kemaluan. Oke, sekali lagi. Ya, tangan gua di sini, gua bisa mungkin respon, gua lirik dia, gua belok. Pada saat gua belok, bisa dilihat ya, garis tembakan sudah aman di sana dan gua pegang di sini. Ya. Jadi gua redirect, gua masuk di sini berbarengan dengan tangan ke arah kemaluan. Ya. Pada saat kena ke arah kemaluan tentu dia merasakan sakit kalau pukulan kena keras. Ya. Lagi. Disilang ya. Ya, disilang. Pada saat kena kemaluan, di sini gua bisa ambil 2 on 1. Gua tendang lagi ke arah kemaluan untuk memastikan dia nggak ada perlawanan di sini. Gua tekan ke bawah. Dan posisi gua kneeling, berlutut. Satu di pinggang, satu di kepala. Jadi kalau misalnya gua tegak, gua press di sini dia kesakitan, ya, gua bisa dengan mudah untuk melepaskan pistol dari genggaman dia. Jadi gua berusaha kneeling di sini, gua belok, pegang, gua tarik dia ke bawah, ya, gua ambil, gua amankan di sini, ya, gua berusaha menjauh. Dan harus ada serangan kejutan ya, surprise attack. Jadi jangan belok pelan-pelan. Jadi posisi yang lu jadi pura-pura, dengan cepat. Dia tarik, gua tahan pakai tangan satunya. Dia berusaha berontak, katakan dia mau mukul pakai tangan satunya. Gua tenang arah kemaluan di sini. Dia sakit, tambahin lagi. Gua amankan. Ya, gua amankan, misalnya gua disarm, gua cek poketnya dia dan segala macam, gua kokang kalau lu tahu cara menggunakan pistol, setelah itu menjauh. Okay. Teknik semacam ini bisa digunakan dalam posisi yang di belakang maupun dari samping. Kalau di belakang kita bisa ke kiri, bisa ke kanan. Katakan ada pertanyaan, misalkan ini nodong. Tadi kan gua belok ke kiri. Gimana kalau misalkan di sisi kiri gua ada tembok sehingga gua nggak bisa belok di sini? Mau nggak mau gua harus ke kanan. Tekniknya sama aja, ya, hanya ada perbedaan sedikit. Sebenarnya tekniknya sama aja. Gua belok ke sini, sama, gua ambil sebelum dia transisi, gua amankan dulu, gua buat dia jatuh, gua tutup di sini, gua sakitin dan segala macam. Jadi kurang lebih tekniknya sama, ya. Terus sekali lagi ada gambaran, gua ulangin, gua redirect, oke, gua redirect, ya. Manuan. Turun sini, gua amankan, gua serang dia, gua menjauh. Dari samping juga sama, jelas sisi ruang geraknya lebih bebas, tidak terbatas. Gua bisa melihat lawan gua berusaha untuk masuk di sini, gua amankan,
Jadi di Krav Maga core-nya sama, intinya sama, ya. Tujuannya sama untuk survive, untuk menyelamatkan diri. Jadi tidak ada teknik yang bervariasi atau yang macam-macam gitu ya. Karena pada dasarnya memang tidak bisa digunakan di jalan. Gerakan-gerakan flashy atau yang berbau dengan akrobatik di situ. Dan teknik-teknik yang bagus, enak dilihat dan bagus untuk dijual dengan cara orang mungkin buat seminar online, majalah, DVD, buat kurikulum secara bertumpuk dengan teknik yang berbeda-beda. Sedangkan satu teknik bisa kita gunakan dengan berbagai macam angle atau berbagai macam simulasi. Kenapa harus belajar macam-macam sedangkan kita 1-2 teknik bisa kita gunakan secara efektif untuk mengamankan diri kita dengan minim resiko tentunya. Oke, thanks for watching.